Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gilang Gula. Ketemu lagi dengan saya yang akan mereview Crown Jewel 2022. Sebelumnya saya harus bilang dulu ya, mungkin teman-teman dari awal sudah notice suara saya kenapa berubah. Ya memang karena mungkin cuaca yang belum mendukung dan badan yang tidak fit ya. Jadi apa boleh buat, serak-serak basah yang akan disajikan di video review Crown Jewel 2022. Semoga beberapa hari ke depan bisa segera sembuh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja event Crown Jewel 2022 yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Memang banyak yang berespektasi kalau ini event akan begitu saja. Maksudnya begitu saja sudah bisa ditebak. Tapi ada beberapa detail kecil yang memang membuat kita terkejut dan membuat kita juga cukup merasa spesial menontonnya dengan live dan juga menyaksikannya dengan segala semangat yang kita punya, karena kita tahu ini dijanjikan jadi sebuah match yang cukup spesial dengan beberapa aksi-aksi yang cukup memukau ya. Tetapi juga ada beberapa yang mengecewakan. Kita akan bahas match per match, mereview berdasarkan pandangan saya sendiri, dan teman-teman juga bisa ada pandangan sendiri tentang match apa yang disukai dan juga match apa yang paling tidak disukai. Silakan drop di kolom komentar. Mudah-mudahan suara saya yang kecil ini tidak begitu mengganggu teman-teman untuk mengerti apa review yang saya sampaikan. BTW mungkin ada yang bertanya, kok reviewnya lama sekali bang? Kok hari Senin malam sih diuploadnya bang? Itulah makanya nonton live. Kalau nonton live bisa kita review bareng-bareng. Iya enggak? Setuju? Setuju dong. Yang pertama langsung kita disajikan sebuah match yang harusnya menjadi match brutal, brawling, memukau, spektakuler, tetapi berakhir mengecewakan. Bobby Lashley melawan Brock Lesnar. Kita tahu sejak awal feud ini di building. Ini adalah match mereka berdua yang kedua ya guys ya. Di building dengan brawling. Mereka adu fisik. Bahkan mereka kayak sama-sama punya dendam gitu. Mereka gak mau dipisahkan. Tetapi di Crown Jewel memang kita disajikan pertandingan yang physical, brawling, cukup brutal di awal saja. Hanya di awal itu, cuma berakhir tidak matchnya berakhir tidak panjang ya. Jadi matchnya itu cukup sebentar gitu. Agak beberapa kali gerakan besar doang. Terus Spears di pagar. Terus ada kakinya Bobby Lashley kena tangga kalau nggak salah. Terus akhirnya Brock Lesnar dan Bobby Lashley di atas ring. Terus Brock Lesnar suplex F5 kalau nggak salah 2 kali. Akhirnya setelah itu udah jadi kekecewaan untuk match ini. Karena sebelumnya menurut saya untuk physical memang dapat lah di awal-awal, tapi kekecewaan kita ada di finishnya atau akhir atau ending dari match ini. Jelas mengecewakan. Kenapa? Setelah itu Bobby Lashley langsung hardlock full Nelson. Dia ikat lama banget tuh, beberapa menit tuh, lama banget. Brock Lesnar gak lepas-lepas. Brock Lesnar berusaha lepas tapi dia kayaknya sudah tidak berdaya. Terus dia dapat ke corner, dia tendang corner, dia bisa balik itu, langsung dia impit lah Bobby Lashley. Bobby Lashley ini gak tahu kalau itu di pin. Diimpit tuh juga saya gak ngira kalau itu adalah pin guys. Dari awal saya nonton, pas lagi dihimpit gitu, Bobby Lashley di bawah, Brock Lesnar di atas, dihitung sama wasit. Teman-teman bisa lihat reaksi saya yang kaget. 1, 2, 3, dihitung sampai 3, Brock Lesnar menang. Gimana gak kecewa? Masa cuma gitu doang finishnya? Sangat-sangat tidak memuaskan dan tidak mengakhiri dengan sebuah hal yang bisa dibilang cukup pamungkas lah untuk kemenangannya Lesnar di Crown Jewel ini. Dan Bobby Lashley pun gak sadar loh kalau itu adalah pin, karena dia masih hardlock, masih kekunci. Submissionnya Bobby Lashley itu masih kekunci. Dan saya juga menganggap ini kayaknya memang gak harusnya di pin, karena kan baunya Bobby Lashley masih kuat memegang Lesnar di atas. Kenapa wasit menghitung 1, 2, 3? Apa emang sengaja mau dibikin kontroversial? Dan yang jelas di match pertama pembuka yang digadang-gadang orang akan jadi match brutal, berkali-kali Michael Cole bilang kalau ini match akan jadi brutal. Kita semua kecewa dengan finish yang membagongkan. Ini match menurut saya cukup mengecewakan ya.
hasilnya. Dan katanya dari Wrestling Observer Live ya, itu Bobby Lashley dan Brock Lesnar ini akan ada match ketiga dan mungkin itu akan jadi pamungkasnya. Rencana match ketiga sebenarnya adalah di event Day One. Tahu nggak teman-teman? Pay per view tanggal 1 Januari Day One. Tapi Triple H sudah mengcancel event tersebut. Jadi kemungkinan Brock Lesnar melawan Bobby Lashley, kalau nggak di Royal Rumble ya di WrestleMania. Kita harus nantikan itu ya. Brock Lesnar akan return lagi untuk membalas dendam, atau mungkin Bobby Lashley yang akan membalas dendam ke Brock Lesnar, karena mereka posisinya sekarang satu sama ya. Karena Bobby Lashley pernah menang dari Brock Lesnar walaupun diganggu Roman Reigns kalau nggak salah. Ya kita berekspektasi match pamungkas mereka bertiga ini tidak mengecewakan, bisa menjelaskan dan menyelesaikan ceritanya dengan tidak menggantung. Oke lah, mungkin ya maksud WWE The Crown Jewel ini akan jadi match yang menggantung aja untuk mereka, biar ada penyelesaian di match ketiga mereka nanti, Bobby Lashley melawan Brock Lesnar. Dan WWE pun dia memang tidak main-main. Maksudnya itu setelah di sini Brock Lesnar kalah, Bobby Lashley pun tidak dibikin lemah, karena Bobby Lashley langsung bangkit. Dia kan masih segar bugar tuh. Dia lanjutin full Nelson lagi, hard lock lagi. Brock Lesnar yang kecapean, yang kesakitan. Bobby Lashley yang berdiri tegak setelah match begitu. Menurut teman-teman, match ini mengecewakan atau ya cukup oke lah Bang Gilang? Silahkan komen di bawah. Kita lanjut ke match kedua. Match kedua kita disajikan dengan pertandingan Women's Tag Team Championship. Alexa Bliss, Asuka, the champion, melawan Dakota Kai, Io Sky. Mereka sudah menang championship ini di 5 hari yang lalu, episode Monday Night Raw. Banyak yang berespektasi, alah palingan retain lagi, alah gak mungkin masa mereka cuma 5 hari. Tunggu dulu. WWE selalu butuh moment of surprise. Dia pasti butuh match yang mungkin bisa ya sedikit membuat event Crown Jewel ini spesial lah. Jadi kan cuma satu championship yang berpindah, yaitu pertandingan ini. Pertandingannya oke banget menurut saya, menghibur, keren. Mereka all out, mereka luar biasa. Cuma finishnya membuat orang jadi tidak begitu merasakan pertandingan ini keren. Padahal di luar finishnya ya, pertandingannya cukup oke. Karena tujuan dari finish ini, di mana Nikki Cross mengganggu Alexa Bliss, terus Dakota bisa ngepin dan menang lagi championshipnya. Tag Team Champion balik lagi ke Io dan juga Dakota. Tujuan Nikki Cross untuk mengganggu Alexa tentunya dari WWE untuk membuat feud Nikki Cross. Karena Nikki Cross setelah dia datang, dia mengganggu Bianca dan Bayley saat itu. Tetapi setelah itu nggak ada apa-apa. Mungkin ya match lawan Bianca ya setelah itu, tapi kayak kosong aja gitu. Soalnya kan Bayley sama Bianca lagi fokus nih mereka berdua. Nikki buat apa return? Akhirnya dapatlah sebuah feud nih Nikki Cross, yaitu melawan Alexa Bliss. Kemungkinan besar lanjutan mereka nanti di Monday Night Raw. Sekali lagi match ini ada superplex juga, ada beberapa move yang keren-keren menurut saya. Pokoknya jaminan keren lah kalau ada orang NXT dan juga Asuka di situ. Alexa pun juga cukup memukau pertandingannya di sini. Cuma memang finishnya aja yang kurang oke ya menurut saya. Yang jelas seperti prediksi saya, pindah lagi championshipnya. Tapi mungkin saya juga memprediksi Bayley akan menang ya, tapi tidak di sini karena mungkin ya kita akan jelaskan nanti ya. Yang jelas menurut saya, mungkin teman-teman juga sepakat dengan saya kalau Women's Tag Team Championship match ini cukup menyelamatkan lah untuk jadi ngecover ketidakpuasan kita di match Bobby Lashley lawan Brock Lesnar. Mari kita lanjut lagi ke match berikutnya, match Steel Cage match. Drew McIntyre melawan Karrion Kross bersama Scarlett dengan kostum latex. Kenapa kostumnya yang saya komentari? Di live saya seru sekali ya kalau misalnya sudah teman-teman itu yang nonton live sudah ngelawak gitu kan, cukup jadi bagian hiburan teman-teman juga, saya juga, jadi nggak ngantuk buat nonton tengah malam begitu. Jadi di match ini Drew melawan Karrion Kross memang berakhir belum selesai. Akhir dari match ini jelas-jelas belum selesai. Maksudnya belum selesai, feudnya akan terus berlanjut gitu. Untuk matchnya aja
saya jelas tidak berekspektasi tinggi seperti sebelumnya, karena di Extreme Rules saya ekspektasinya cukup tinggi guys. Saya kecewa. Tapi di sini ekspektasi saya ya cukup saya rendahkan. Jadi ketemunya menurut saya pertandingannya cukup oke. Ya, Drew McIntyre dan Karrion Kross berusaha lah untuk membuat pertandingan steel cage match yang pendek ya. Tinggi steel cage-nya kalau nggak salah agak lebih pendek daripada biasanya, ya nggak sih teman-teman? Ada yang sadar juga tuh. Jadi walaupun steel cage-nya pendek, tapi mereka berdua ini tetap berusaha untuk membuat match-nya entertaining guys. Kita akuin itu, kita apresiasi itu. Ada beberapa spot superplex juga, spot mereka mau kabur juga. Dan poin dari match ini adalah Scarlett, yang buat kita penasaran Scarlett akan apa. Ada dua hal yang Scarlett lakukan di sini. Yang pertama, dia nyemprot lagi pepper spray yang dia semprotkan di Drew McIntyre pada saat Extreme Rules. Saya langsung kecewa tuh, karena saya kira itu endingnya. Masa endingnya ini lagi? Ternyata bukan endingnya, karena Drew McIntyre sudah tahu apa yang harus dilakukan mungkin ya. Dia udah belajar dari kesalahan sebelumnya, jadi itu bisa diatasi, yang pepper spray itu. Tapi setelah itu Scarlett, Drew mau keluar, Scarlett malah menguncinya. Dia ambil kunci dari wasit itu, terus dia kunci gembok. Pas Drew mau naik ke atas, ini mau klimaks finish ya. Drew mau naik ke atas, Scarlett cepat-cepat buka gembok biar Karrion bisa keluar, dia tarik begitu. Tapi Drew McIntyre duluan turun lompat, gitu kan. Jadi Karrion terlambat. Oke, Drew menang di sini. Tidak sesuai prediksi saya. Drew menang di sini. Tapi kita tahu Drew menang itu tidak ada yang benar-benar kalah di sini, karena Drew menang keluar gitu aja. Jadi matchnya pun belum berjalan lama menurut saya, tidak panjang berjalannya, tetapi kemenangannya atau penyelesaiannya berakhir dengan keluar kandang gitu. Memang ini steel cage ya, tapi kalau menang keluar kandang terus belum ada sesuatu yang signifikan, extremely signifikan yang terjadi di ring, itu kayak hambar aja rasanya menurut saya begitu. Jadi jelas ini akan berlanjut di pay-per-view selanjutnya, feud-nya akan terus berlanjut. Ini satu sama berarti mereka ya, si Drew 1, si Karrion Kross 1. Menurut saya pertandingannya cukup oke. Lagi-lagi finishnya tidak memuaskan, walaupun ya it's okay juga finishnya ya, tapi tidak memuaskan. Jadi sejauh ini match yang keren adalah di match kedua Tag Team Championship. By the way, dapat berita kalau Drew McIntyre itu dalam match ini guys sakit guys. Katanya tuh dia lagi sakit, gak enak badan. Dia belum sembuh, masih demam, tapi dia bersikeras untuk tetap match, karena dia orang pegulat yang cukup passionate ya, pegulat yang cukup konsisten dan komitmen, sama kayak Cody Rhodes. Tapi kondisinya Drew memang nggak separah Cody Rhodes ya, cuma dia lagi flu katanya, kayak saya nih. Dia lagi flu, dia lagi nggak enak badan. Walaupun begitu, dia bisa menjalankan matchnya. Menurut saya untuk ukuran orang sakit cukup maksimal. Match berikutnya kita disajikan dengan Judgment Day melawan DOC dengan problem yang sama, yaitu adalah Rhea Ripley. Cukup menghibur, beberapa spot juga cukup oke menurut saya, karena memang saya ngerasa match ini satu hal yang jadi yang ditunggu-tunggu adalah siapa cewek yang akan mengimbangi untuk Rhea Ripley, bagaimana cara menangnya. Jelas di Crown Jewel untuk match ini saya cukup kecewa karena tidak dikasih lihat atau dimunculkan siapa orang keempat yang akan jadi member DOC untuk sementara waktu untuk ikut mengurusi Rhea Ripley. Banyak yang bilang Mia Yim, ada yang bilang juga Doudrop, belum tahu. Sampai matchnya selesai tidak keluar juga, dan penyelesaian matchnya pun masih menggeramkan, masih membuat kita kesal karena lagi-lagi mereka kalah jumlah, DOC kalah jumlah. Walaupun dari segi cerita untuk matchnya sendiri memang fokusnya untuk Finn Balor sama AJ Styles ini yang memang head to headnya tuh cukup dramatis lah menurut saya antara dua ini yang akan terus lanjut sepertinya. Dan momen finishnya di mana AJ Styles itu ada Rhea Ripley di luar lagi ngawasin gitu, dia angkat AJ Styles di bahunya,
menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Terus dibenturkannya kepala AJ Styles ke ujung sisi ring. AJ Styles masuk, langsung ditendang dropkick, langsung Finn Balor coup de grace, dikunci 1, 2, 3. Lagi-lagi Rhea Ripley yang membantu Judgment Day memenangkan pertandingannya. Mungkin saya berekspektasi tinggi akan ada orang baru di sini ya yang muncul, tetapi jelas sekali WWE memutuskan untuk menyimpannya, mungkin untuk Monday Night Raw besok pagi buat teman-teman yang nontonnya malam ya, atau mungkin menjelang War Games. Saya curiga, mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya curiga perseteruan OC lawan Judgment Day itu berakhir di War Games Survivor Series. Karena OC tinggal kurang 2 orang, cewek dan mungkin cowok. Ya udah tinggal tambahin Beth Phoenix sama Edge dong. Iya dong. Ini menurut saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sependapat. Jadi tinggal nanti Judgment Day nyari member lain aja, tambah 1 lagi. Jadi imbang dong, 5 lawan 5. Karena diinformasikan juga di War Games nanti 5 lawan 5 guys. Apakah akan ada 2 War Games? Kita nantikan nanti aja ya kelanjutan cerita dari feud ini. Yang jelas saya berpendapat itu akan berakhir di War Games. Kita lanjut ke match berikutnya. Braun Strowman melawan Omos. Ini lagi-lagi match yang sebenarnya kita juga beranggapan ya. Banyak mungkin yang beranggapan kalau match ini akan berjalan slow pace, lambat gitu, akan berakhir membosankan. Tapi berkali-kali WWE ini melalui komentator tentunya selalu mempromokan match ini adalah match yang besar. Wah, Giant lawan Monster pasti akan brutal, pasti akan hancur-hancuran. Kita nggak melihat itu di matchnya Braun sama Omos ini. Memang sejak awal kita lihat Omos tuh mendominasi banget. Ini mungkin cara WWE untuk nge-build up karakter Giant, karakter raksasa yang cuma Omos yang punya. Dan berkali-kali di sini Omos sambil berbicara juga dia. Kelihatan jelas di match ini Omos tuh mendominasi guys. Braun Strowman itu kayak pegulat kecil buat dia. Menurut pegulat lain Braun Strowman itu kan monster, tapi menurut dia Braun Strowman tuh kecil. Dia banting-banting gitu kayak pegulat ini lokal talent gitu, enhancement talent yang biasa dia pukuli. Kayak gitu aja menurut dia gitu. Dan Braun Strowman juga coba-coba ya mendominasi, tapi berkali-kali terus bisa diimbangi oleh Omos. Dan pada akhirnya Braun Strowman mencoba untuk Strowman Express pun Spears gitu ditangkis oleh Omos. Dan kita tahu pada akhirnya Braun Strowman menang hanya dengan Power Slam yang dia punya 1 kali doang guys. Hanya dengan Power Slam 1 kali doang. Kayak gini loh, ini kan Giant, seorang yang lebih besar dari kamu. Dia sudah mendominasi jalannya pertandingan, dipukulin terus loh kamu. Braun Strowman tuh dipukulin terus. Tapi tiba-tiba Braun Strowman bisa Power Slam dan selesai. Nggak, ya kurang masuk akal aja menurut saya. Oke lah kalau mau menangin Braun, tapi buatlah ceritanya sedikit masuk akal ya. Buat kayak gimana mungkin ya ada titik poin di mana Braun Strowman itu mencoba untuk mendominasi dengan mukulin Omos, tapi kan Omos selalu bangkit dan bisa lebih kuat daripada Braun. Di sini terlihat jelas kalau Omos yang lebih kuat. Tapi mungkin ya maksudnya dari WWE itu akan membuat Braun Strowman ini dapat kesempatan dalam beberapa hal, dalam beberapa poin dalam match ini, dan dia memanfaatkan strategi kesempatan yang dapat tersebut. Dan strateginya adalah membuat Omos lebih cepat capek begitu. Jadi akhirnya Braun Strowman lah yang dapat Power Slam Omos, dan itu luar biasa karena dia mengangkat Omos gitu. Dia mengangkat badan besar Giant besar itu di bahunya dan dia Power Slam. Itu luar biasa, oke menurut saya. Tapi lagi-lagi WWE over promoting menurut saya, terlalu dibesar-besarkan untuk promosinya. Kita hanya disajikan pertandingan yang menurut saya tidak sesuai dengan promosinya. Walaupun ya untuk ukuran Omos pegulat pemula, dia mendominasi di match ini. Itu cara yang cukup berhasil untuk membuat karakter Omos tidak lagi diremehkan lah menurut saya, untuk fans-fans yang menganggap kalau dia tuh masih rookie atau newbie banget gitu.
fresh banget gitu. Jadi pertandingan dimenangkan oleh Braun Strowman. Match berikutnya kita disajikan dengan undisputed WWE Tag Team Champion The Usos, The Bloodline melawan Brawling Brutes. Banyak yang beranggapan atau mungkin menginginkan ada perpindahan title di sini. Tapi kita nggak dapatkan itu, guys. Menurut saya itu momen yang terlalu besar untuk dilakukan di Crown Jewel. Ya, agree to disagree ya. Kita anggaplah Crown Jewel itu dibandingin pay per view-nya atau premium live event di Amerika ya bagusan yang di Amerika semuanya ya. Crown Jewel itu ya bisa dibilang levelnya di bawah dan beda tujuan gitu mengadakan event ini. Jadi saya beranggapan pribadi kalau momen besar itu pasti WWE akan simpan untuk event di Amerika yang mungkin respon penonton akan lebih bagus daripada yang ada di Arab Saudi. Di match ini pun mereka selalu memenuhi ekspektasi. Di Brawling Brutes seperti biasa, banger after banger after banger, cukup menghibur, entertaining, dan luar biasa bersemangat ya untuk menonton, menyaksikan sendiri pertandingan Brawling Brutes lawan Usos. Walaupun ini bukan pertama kali ya, tapi mereka selalu bisa memuaskan penonton dengan aksi-aksinya, bagaimana Butch dengan agility-nya, bagaimana Rich Holland dengan kekuatannya, dan pada akhirnya Usos bisa mencuri kemenangan dengan Wondi ke Butch gitu kalau nggak salah. Dan bisa memenangkan pertandingan ini sesuai dengan prediksi banyak orang. Lagi-lagi retain the undisputed tag team champion. Match berikutnya kita langsung diberikan, ini kayaknya main event kedua untuk Crown Jewel ya, yaitu Bianca lawan Bayley Hill, Bianca babyface. Kita udah tahu kalau Bianca bisa retain, memenangkan matchnya. Tetapi hiburan ekstrim yang ala-ala WWE, ekstrim PG-nya WWE sangat disajikan di sini. Yang paling kita notice adalah mobil golf atau golf cart yang dibawa Bayley awalnya untuk menabrak Bianca, tapi Bianca bisa menghindar. Pada akhirnya Bianca yang membawa Bayley di atas terbaring gitu. Bianca bawa menuju ke tengah ring. Menjelang mobil golf ini memang spot besar itu nggak terlalu terlihat, cuma bantingan-bantingan di entrance ramp aja. Padahal ini last man standing loh. Mereka nggak mau ke penonton. Oh iya lupa, kalau mereka kan wanita ya nggak boleh dekat-dekat ya, karena staffnya beda sama penonton laki-laki. Kayak tahu ya. Tapi memang mungkin WWE menyarankan untuk tidak masuk ke bagian-bagian penonton begitu, karena last man standing kan biasanya kalau di Amerika kan kayak nyebar banget ya, bisa di belakang, bisa di depan, samping-samping penonton, dari atas tribun dan lain sebagainya. Tapi di sini enggak, cuma di bagian entrance ramp aja. Momen ekstrim pun bisa dihitung pakai tangan ya, nggak banyak menurut saya momen ekstrimnya. Tetapi lagi-lagi Bianca dan Bayley menurut saya ya, untuk ukuran Arab Saudi, lagi-lagi saya akan menurunkan ekspektasi dan level ya untuk review ini. Lagi-lagi untuk Arab Saudi, untuk level ekstrim PG, menurut saya cukup memuaskan lah dibandingkan pertandingan ladder match mereka waktu di Extreme Rules. Jelas-jelas Extreme Rules, tapi kok nggak ekstrim gitu. Nah ini last man standing, ya cukup mewakili lah last man standingnya. Dan endingnya pun menurut saya cukup cerdas lah. Ini salah satu cara untuk melanjutkan feud tanpa menyakiti atau menurunkan level kekuatan dari lawannya. Ini strategis ya, cukup strategis. Bukan kalah mutlak, tapi masih kalah karena tak berdaya lagi, gak bisa kemana-mana, gak bisa lolos karena terperangkap. Jadi endingnya, teman-teman juga pada tahu ya, endingnya Bayley itu dimasukkan dalam ladder, ditumpuk itu kan ada ladder gitu ya. Bayley di dalamnya taruh sini, terus ditutupin, terus digeser ke ujung corner yang ada tali ring gitu. Jadi kan kalau mau buka jadi nggak bisa dibuka begitu laddernya itu. Nah Bayley ceritanya terperangkap di situ. Itu membuat wasit bisa menghitung sampai 10 dan Bianca last woman standing dan retain the championship. Jelas ini akan ada match ketiga.
Dan mungkin di match ketiga Bayley finally dapat Raw Women's Championship yang dia sudah sejak awal ingin dapatkan untuk bisa mendominasi divisi Women. Jelas prediksi saya salah dan mungkin harapan semua teman-teman juga salah ya kalau Bayley bisa menang, karena tahu kalau ini anggota Damage Control menang champion bisa jadi wah Bayley pasti menang karena WWE itu tidak bisa ditebak guys, kadang-kadang susah untuk ditebak WWE itu. Kadang makanya prediksi saya itu sering juga ada yang salah. Ada yang benar sedikit, gak pernah full 100% benar. Kalau full 100% benar berarti saya adalah kaki tangannya Triple H. Sampailah kita membahas the main event with one lucky punch. Kita bisa setuju sama-sama kalau Logan Paul cukup memukau di match melawan our tribal chief. Kita harus akui itu guys. Dan respect kita untuk Logan Paul, karena dia sempat ngomong sebelum bertanding pas press conference kalau nggak salah atau interview, dia berjanji kalau match ini walaupun dia kalah ataupun dia menang, semua orang akan respect sama dia. Well, you've got my respect Logan Paul. Gini ya, kita harus beranggapan sejak awal Logan Paul baru 2 kali match gulat, 2 kali guys. Dan Wade Barrett adalah Barrett ada komen juga nih, dalam komentarnya ini adalah pegulat 3 match terbaik yang pernah dia lihat. Gak ada orang yang 3 match bisa sekeren Logan Paul. Mungkin kalau kita lihat balik layarnya ya, mungkin atas support juga dari Roman Reigns juga yang bekerja sama cukup baik di match ini untuk membuat Logan Paul jadi terasa lebih ini ya, lebih hype begitu untuk match ini. Beberapa kali gerakan yang membuat kita langsung amazed gitu. Lagi-lagi karena Logan Paul bukan pegulat guys. Iya gak sih? Banyak yang orang amazed sama Logan Paul karena Logan Paul bukan pegulat. Kalau Logan Paul pegulat sejak awal, match kayak gini mungkin orang anggap gak begitu aman gitu. Tapi dia lagi-lagi rookie. Itu yang membuat dia keren banget. Yang akan saya bahas jelas adalah one lucky punch. Itu bukan yang pertama yang dia lakukan. Dia pertama ngelakuin Superman punch dulu, iya gak? Superman punch dalam 1 titik poin match itu. Dan cukup mengagetkan juga. Dan di akhir agak mau klimaks gitu, akhirnya dia keluarin juga one lucky punch-nya. Dan dia pun ngerasa lawan lucky punch-nya gak cukup, dia tambah lagi Superman punch. Dia juga bisa ngomong, mungkin maksudnya untuk ngomong ke Roman Reigns, dia juga bisa untuk Superman punch gitu. Pas di one lucky punch, Roman Reigns kaget karena sekuat itu. Ini sesuai dengan prediksi saya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ngerasakan sebelum match ini kalau itu akan terjadi one lucky punch. Kita lihat sendiri teman-teman. Saya kira pas dia pin setelah itu akan history in the making nih pasti. Menang nih Logan Paul. Ternyata memang tidak dong. Terus ada drama juga, ada drama di mana 2 temennya Logan yang di ringside lagi menonton di bagian penonton ditarik oleh Usos untuk masuk, dipukulin sama Usos super kick, terus mereka terkapar begitu. Muncullah Jake Paul muncul, tonjok dua-duanya, bak, Usos jatuh, Jake Paul berdiri, muncul Solo Sikoa, akhirnya mereka mau berantem gitu, tapi Uso sudah berdiri. Logan Paul lompat diving ke arah Uso, tapi dia lupa Roman Reigns udah ada di situ masih. Jadi bisa bangkit dong Roman Reigns gara-gara Logan Paul mau bela Jake Paul. Akhirnya Logan Paul naik, Roman Reigns sudah segar, Superman punch, Spears 1 2 3, selesai match begitu saja, selesai gitu. Sempat dia juga backshot lariat ya, tapi nggak disebut namanya oleh Michael Cole karena WWE nggak mau acknowledge ini ya, AEW. Sempat juga Roman Reigns nyebut Mr. Beast sama KSI.
dia sebut, yaitu dianggap teman-temannya Logan Paul gitu. Dan KSI respon lewat Twitternya, terus Mr. Beast juga guys, luar biasa. Dan setelah match diberitakan kalau Logan Paul menderita cedera. Cedera itu kayak beberapa ototnya tuh robek gitu, tulang atau bagian lutut itu kalau nggak salah, itu robek. Ada 3 bagian katanya. Nah itu membuat dia harus ya off lagi gitu, yang dengan waktu yang cukup lama. Yang jelas itu terjadi pada saat dia frog splash dari ujung tiang ring menuju meja komentator di bawah dengan sambil selfie frog splash namanya. Kalau saya bilang selfie frog splash, mungkin videonya sudah nyebar di mana-mana ya guys ya. Mereka pas Logan Paul sambil rekam sambil melompat frog splash ke bawah. Dan sebenarnya Logan sudah melakukan itu pada saat lawan bersama The Miz lawan Mysterious di WrestleMania sebelumnya. Dan sebelum dia lakukan itu pun dokternya Logan Paul ini sudah menganjurkan jangan melakukan itu. Kalau kamu benar-benar melakukan itu, kamu akan cedera katanya. Dia melakukan itu pada saat WrestleMania, dia nggak cedera. Nah dia lakuin lagi, cedera dong guys. Ya itu resiko seorang orang yang melakukan pertandingan gulat, melakukan aksi ekstrim, high flying, resikonya jelas patah tulang, robek otot dan lain sebagainya. Tapi kita ya berharap speedy recovery, dan mungkin dalam beberapa bulan, mungkin tahun depan Logan Paul juga sudah dischedule untuk sebuah feud lagi. Kita nggak tahu lawan siapa. Kita tetap ekspektasi lah kalau Logan Paul akan kembali lagi, karena kontraknya mungkin cukup panjang ya, sekitar mungkin beberapa match atau beberapa tahun di WWE. That's it, Crown Jewel 2022 dari WWE yang dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi. Ada poin detail yang menurut kita semua, menurut saya pribadi cukup memuaskan untuk event Crown Jewel ini. Mungkin kalau kita lihat the bigger picture-nya ya, mungkin ada beberapa match yang tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi jelas-jelas sejak awal teman-teman mungkin yang kecewa banget dengan event ini adalah orang-orang yang sudah ekspektasi tinggi dari kualitas Crown Jewel. Tapi buat teman-teman yang sudah menurunkan ekspektasinya sejak awal menonton Crown Jewel, pasti merasa event ini seru-seru aja, keren-keren aja, dan spesial-spesial aja begitu. Sampai ketemu di review saya untuk Survivor Series, War Games, dan juga prediksi tentunya. Dan kita akan terus nantikan update-update terbaru dari Gulat News Live dan juga live watch along setiap minggu di Raw dan juga SmackDown. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang punya review sendiri, bisa komen di bawah. Mari kita diskusi bersama-sama. Terima kasih. Thank you.